Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Di sini ini mohon maaf ya, kamera saya mati karena ada masalah listrik di sini, jadi mati gelap. Untuk sesi Android di sini nanti kita bersama Mas Ardi dari AMCC Amikom. Halo Mas Ardi. Halo. Sehat Mas? Alhamdulillah. Ini spesial dari AMCC kita datangin. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Wijatama Diwangkara, saya lead dari DSC Universitas Jenderal Ahmad Yani Jakarta. Untuk siang hari ini saya menjadi host buat teman-teman kalian di sesi Android. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai sesi kita ke depannya. Sebentar saya presentasikan dulu. Oke, terima kasih Mbak Ika. Saya untuk dari udah keluar belum? Bentar. Udah kelihatan belum? Oh ya, mohon maaf ada sedikit koneksi di sini. Ini nanti timeline kita buat minggu hari ini, buat hari Sabtu ini, pertama itu beginner, kemudian minggu depan intermediate, kemudian minggunya lagi ada advance. Nah, di tanggal 20 Desember nanti kita berbagi lebih ke persiapan buat project di Januari sih. Nah, nanti kalian sama teman-teman yang dari Flutter mungkin atau dari UX, kemudian front end sama back end, nanti tinggal dulu ya, berbagi masalah mengerjakan sebuah project dan disesuaikan secara bersama-sama. Di sini nanti buat materinya bisa dicek di sini di github.com di SC Yogyakarta /learning part Android. Udah dibuka belum? Ya, di sini nanti kita update per minggunya buat materi di week 1, week 2, dan week 3. Sekian, nanti buat teman-teman kalau mau tanya sama Mas Ardi, bebas, mau boleh sih di kolom chat mungkin bisa. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Ardi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Ida ya. Bisa sama. Namanya susah sekali. Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh absen dulu dong. Ini teman-teman dari mana aja boleh ditulis di kolom chat dari misalnya dari apa?
dari kampus mana, dari apakah dari Amikom, apakah dari UNY, apakah dari yang lainnya, bisa ditulis di kolom chat biar saya tahu siswa kita dari mana. Ya kalau mau ngidupin kamera nggak apa-apa, lebih baik biar aku tahu reaksi teman-teman nanti seperti apa. Oke, nanti pertama-tama sorry ya, aku ada dua layar nih, kamera aku di sini. Tapi untuk yang meeting ini kameranya layarnya di satunya, jadi aku lebih sering masuk ke sana. Mau dari Amikom, di Software, rata-rata angkatan baru ya, tapi belum pernah sebenarnya sudah ada yang pernah ngoding Android? Kalau organik. Oke, sudah, ini sudah master sepertinya. Oke, sedikit perkenalan terlebih dahulu. Sambil saya share. Masuk ya. Ini kayak emang susah ya kalau online tuh interaksinya kurang menyenangkan jadi. Oke, hari ini kita nanti akan belajar tentang Kotlin. Kita akan kenalan dengan Kotlin. Ya, nanti mungkin bagi yang udah pernah belajar Android, entah itu dari Java atau yang udah masuk ke Kotlin, nanti mohon maaf, egonya nanti diturunin lebih jauh. Soalnya kita nanti akan emang belajar dari awal, benar-benar belajar dari awal. Kita akan mengenal Kotlin benar-benar dari awal. Nanti kita nggak akan langsung belajar membuat suatu aplikasi yang wah gitu. Nanti akan cuma main di playground Kotlin, sama nanti kita cuma akan buat aplikasi dan runningnya. Jadi simple aplikasi sama running aplikasi. Oke, perkenalan terlebih dahulu ya. Kenalin, namaku Ardi Baskoro, bisa dipanggil Mas Baskoro atau Mas Ibas. Sekarang saya sebagai mobile apps developer di Gamma Techno, jadi Gamma Techno Indonesia, anak perusahaan LGN. Saya dulu dari Amikom, dan khususnya juga dari MCC. Saya juga dulu sebagai DSD Amikom juga, yang DSD periode pertama, sekarang saya periode ketiga. Dulu saya periode pertama. Oke, sudah siap teman-teman? Kita akan belajar tentang Kotlin. Oke, nanti kalau mau yang ditanyakan di akhir sesi aja. Oh ya, acara ini disponsori sama Mamitos, ditransfer sama MCC, tentu saja dengan developer student club dari Jabar Jogja. Oh, ini dari Aditya, dari Amikom. Oke, jadi yang kita pelajari hari ini itu nanti ada empat materi, sangat-sangat basic. Yang pertama itu kita akan mengenal apa itu Kotlin, jadi dari Kotlin dan sejarahnya dan kawan-kawannya. Tapi ya nggak panjang lebar, kita cuma akan membahas sedikit. Lalu mengapa kita harus memilih Kotlin daripada yang lain? Terus nanti kita akan belajar tentang basic cycle-nya dari Kotlin itu apa. Jadi di sana itu nanti variabel-variabelnya itu nanti dalam bentuk apa saja yang bisa diterima di Kotlin. Nah, itu ada variabel dan properties yang ada di Kotlin juga. Sangat sederhana, jadi teman-teman yang tadi sudah pernah bermain Android mungkin sedikit boring, tapi ya nggak apa-apa, kita akan mengalah buat teman-teman yang belum pernah belajar Android. Kita akan
kembali ke dasar nanti untuk naik bersama-sama. Oke. Yang pertama, Kotlin. Kotlin itu apa ya? Secara simpel, Kotlin itu bisa dibilang bahasa yang digunakan untuk kita membuat aplikasi Android. Sebelumnya sebenarnya bukan cuma Android sih, mau ke web pun bisa. Cuma kalau di web itu nanti kita perlu framework yang lain. Lalu untuk di Android itu kita menggunakan Kotlin pun cukup. Nah ini kalau teman-teman searching atau googling itu nanti bakal nemu jelasnya seperti ini. Jadi Kotlin adalah suatu bahasa pemrograman dengan pengertian statis dan berjalan di virtual bla 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 bla. Sangat menyulitkan. Tapi intinya adalah Kotlin itu tadi balik adalah bukan suatu bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh tim dari teman-teman dari JetBrains atau kalau teman-teman pakai tentu saja teman-teman kalau membuat aplikasi Android pakainya Android. Nah itu sebuah IDE dari Intellit itu nanti juga dibuat dari JetBrains. Nah itu mereka mengembangkan bahasa baru dari base dari bahasa Java itu dikembangkan menjadi Kotlin. Kenapa dikembangkan? Itu biar untuk memudahkan kita sebagai developer itu untuk membuat aplikasi khususnya di Android. Seperti itu. Nah, terus mengapa kita milih Kotlin? Kalau sekarang kan kalau kita istilahnya mau terjun di Android itu kan banyak pilihan ya. Kita bisa pakai React, kita bisa pakai Flutter, kita bisa pakai Java native, kita bisa pakai Kotlin. Nah, kenapa kita harus menggunakan Kotlin? Kita compare-nya dengan Java belajar, dengan Java Android. Nah, yang pertama, itu Kotlin itu bahasa yang sudah modern dan mudah dipelajari. Jadi, berawal dari case yang pertama tadi, Kotlin itu kan dikembangkan oleh teman-teman dari pengembang IDE kita, Android Studio. Itu dibuat agar kita mudah dan sederhana untuk dipelajari untuk developer yang baru. Nah, yang kedua, sintak yang di Kotlin itu lebih manusiawi dibanding dengan Java. Ya, lebih mudah dibaca daripada yang di Java. Tapi tergantung juga dari teman-teman nanti. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan misalnya OOP atau Object Oriented Programming, itu nanti bisa membaca sintak Kotlin dengan mudah. Tapi kalau untuk yang belum terbiasa dengan OOP langsung masuk ke Kotlin, itu mungkin nanti agak bingung. Ini kenapa jadi simbol ini, terus maksudnya kelas ini dengan kelas ini itu seperti apa? Nah, ini tadi. Kotlin itu memiliki konsep sebagai object oriented dan fungsional. Jadi teman-teman nanti bisa tetap bisa menggunakan object oriented programming di dalam Kotlin ataupun menggabungkannya dengan functional programming. Jadi misalnya kita memanggil function di luar kelas atau memanggil yang lain-lainnya. Nah, ini juga adalah dukungan class. Jadi kita sudah bisa melakukan lambda, terus high order function types itu sudah bisa langsung kita gunakan di dalam Kotlin. Sebenarnya kalau kita mau membuat aplikasi Android menggunakan Java Android itu juga kita juga bisa menggunakan fitur-fitur ini. Cuma kita harus menaikkan versi Java-nya secara manual. Jadi kalau teman-teman membuat aplikasi Android based dengan Java, itu nanti biasanya dia menggunakan versi di bawah 1.8. Nah, setelah teman-teman naikkan Java-nya sendiri ke 1.8, nanti teman-teman bisa menggunakan Lambda. Nah, kalau teman-teman menggunakan Kotlin, teman-teman otomatis langsung bisa menggunakan semua fitur tersebut. Oke. Nah, ini kita balik lagi. Kenapa sih kita tetap harus milih Kotlin daripada kita belajar
Java dari awal. Ya soalnya basicnya teman-teman harus tahu itu, teman-teman harus tahu OOP sih. Nah, nanti kalau mau belajar OOP ya bisa cari searching di Google atau yang lainnya, media lainnya. Nah, kita balik lagi, mengapa kita harus pakai Kotlin? Yang pertama itu ringkas. Ringkas di sini nanti banyak artinya ringkas. Lalu yang kedua itu aman. Aman bukan berarti coding teman-teman aman dari hacker dan lain-lain, itu bukan seperti itu. Yang jelas itu nanti aman, nanti akan aku jelasin. Lalu internal point ini. Ini artinya itu dapat menerima Java. Jadi misalnya kita mau membuat aplikasi Kotlin, itu kalau kita nanti collapse dengan developer lain, misalnya developer lain belum bisa menggunakan Kotlin, dia menggunakan Java, itu tidak bisa. Lalu tool friendly. Nah, tool friendly itu jadi di zaman sekarang itu sudah banyak tools yang sudah mensupport Kotlin. Salah satunya Android Studio. Kalau teman-teman menggunakan Android Studio versi 3.0 ke atas, itu teman-teman langsung otomatis bisa menggunakan Kotlin. Tapi kalau yang versi 3.0 ke bawah, itu harus memasukkan secara manual third party-nya atau package-nya dari Android Studio. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, ringkas ya. Langsung kasih betul. Nggak apa-apa. Oke, ringkas di sini. Jadi, coding yang ada di Java itu kan biasanya kalau teman-teman ngoding Java ataupun ngoding yang lainnya itu kan akan panjang. Nah, nanti di Kotlin itu akan lebih ringkas daripada Java ataupun yang lainnya. Nah, bukan cuma ringkas dalam sisi codingnya aja ya, jadi ringkas secara juga dari efisiensi memori. Sekarang begini aja di logika, kalau teman-teman ngoding Java itu bisa sampai 50 line, sedangkan Kotlin cuma bisa memakan misalnya 30 atau 35 line, itu kan udah selisih yang sangat signifikan. Nah, dari situ juga bisa mempengaruhi kecepatan memorinya, atau nanti di aplikasi itu memori yang dihasilkan itu akan lebih signifikan. Dari memori yang lebih kecil dan codingnya lebih ringkas itu tadi, itu akan nanti menghasilkan performa yang lebih cepat juga. Nah, itu maksudnya ringkas di sini itu seperti itu. Jadi nggak cuma coding kita jadi lebih sedikit, bukan, tapi lebih mengarah ke situ. Codingnya lebih sedikit, memori yang dihasilkan lebih kecil, dan codingnya akan lebih cepat, atau kinerjanya akan lebih cepat. Nah, ini tadi aman. Aman itu bukan berarti teman-teman aplikasinya aman dari hacker ataupun dari ya kita intervensi dulu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mau sedikit nakal, teman-teman bisa download di Play Store APK gitu. Lalu nanti itu istilahnya di compile. Jadi nanti teman-teman bisa buka source code dari aplikasi tersebut. Nah, itu maksudnya bukan aman yang tadi seperti itu. Jadi kalau dari Kotlin di decompile masih kelihatan. Ya, paling nanti objek-objeknya nanti bakal berubah jadi karakter yang berbeda atau jadi hexsa. Nah, maksudnya kita balik lagi ya. Maksudnya aman di sini itu aman dari null pointer exception atau NPE. Jadi teman-teman pasti kalau yang sudah sering main Android ataupun pemrograman yang lain lah, pasti nanti akan muncul masalah ini, null exception. Nah, null exception ini maksudnya kalau kita meng-set suatu, biasanya di function, misalnya kita membuat suatu function terus kita nge-set parameternya di situ, itu kita harus ada isinya, lalu kita nggak mengisi parameter tersebut, itu nanti akan muncul null exception. Nah, untuk yang di Kotlin ini itu sudah teratasi. Jadi nanti saat kita compile itu nanti dia sudah mengatasi null exception ini. Nah,
Yang ketiga itu tadi interoperable, itu tadi maksudnya kan kita tadi kita membangun aplikasi misalnya berkelompok, kita menggunakan base Kotlin, lalu ada developer baru atau developer yang dari luar itu menggunakan bahasa Java, itu kita tetap bisa masuk. Jadi function yang dia buat, activity yang dia buat, dan sebagainya yang dia buat menggunakan Java itu bisa kita pakai di Kotlin. Begitu juga sebaliknya, saat kita menggunakan Kotlin, lalu kita sudah buat function, misalnya untuk function untuk login, lalu dia mau memanggil dari Java, itu juga bisa. Jadi di sini Kotlin bisa beririkan bersamaan dengan Java. Jadi nggak bentrok. Nah, tapi kalau di Java, kalau mau dimasukin Kotlin, dia harus merubah sedikit. Jadi dia harus, ya istilahnya dia harus menambahkan SDK Kotlin terlebih dahulu, nanti baru bisa Kotlin bisa masuk ke Java. Tapi kalau Kotlin dimasukin Java itu bisa. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah tool friendly. Jadi tool friendly di sini ya, tool friendly di sini tuh teman-teman tadi bisa menggunakan bahasa Kotlin di IDE mana aja. Tapi yang direkomendasikan adalah IDE dari Android Studio, yaitu Android Studio sendiri, dari JetBrains sendiri. Nah, kalau mau yang lain tuh bisa, tapi nanti convertingnya agak susah. Terus kita juga cari SDK-nya juga akan sulit. Nah, misalnya juga tool friendly sendiri juga, misalnya teman-teman menggunakan Android Studio, lalu teman-teman sudah membuat aplikasi dari Java, sudah jadi nih aplikasinya, sudah mau setengah jadi lah, kita mau rilis. Nah, semua aktivitas sudah dibuat, function sudah dibuat, dan lain sebagainya. Lalu teman-teman diminta untuk merubahnya menjadi bahasa Kotlin. Nah, itu teman-teman nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak usah ngoding dari awal. Nanti di Android Studio itu sudah ada fitur untuk kita migrasi dari Java ke Kotlin. Nanti otomatis dari codingan Java teman-teman itu nanti akan otomatis dikonversi menjadi bahasa Kotlin. Nah, nanti perlu digarisbawahi, nanti nggak semuanya itu langsung otomatis menjadi bahasa Kotlin. Ada beberapa yang kita harus tetap manual. Jadi misalnya kalau kita membuat suatu function dan itu belum dimodif dari Kotlin sendiri, itu nanti kita harus membuatnya secara manual. Jadi kita harus mengkonfigurasinya secara manual. Jadi sangat menyenangkan. Jadi misalnya teman-teman sudah punya tadi project dari Java, lalu ingin berpindah ke Kotlin, itu tinggal lakukan migrasi dari Java ke Kotlin, itu nanti akan dibantu oleh Android Studio. Jadi teman-teman tinggal duduk santai, tinggal mengecek mana yang belum terkonversi. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam basic tipe. Nah, kalau di Java itu kan, atau di bahasa pemrograman yang lainnya, kita sering ketemu dengan bahasa primitif ya, kayak integer, long, char, boolean, string, dan lain-lain. Nah, bahasa primitif ini kalau teman-teman lihat itu pasti dengan huruf kecil depannya. Kalau yang huruf besar itu berarti dia sebagai kelas. Soalnya kalau di Java ataupun yang di bahasa lain pun juga ada. Hanya string tapi S-nya besar itu berarti dia sebagai kelas, bukan sebagai tipe primitif, tipe data primitif. Nanti juga ada yang tipe reference, yaitu array, string, dan lain-lain. Nah, kalau di Kotlin itu nanti semuanya tipenya objek, jadi bukan tipe data primitif seperti ini. Ya, kalau kita mau buat integer, kita nanti pakainya int seperti ini. Cuma nanti i-nya itu besar, int. Nanti kita akan coba di Blackboard Kotlin ya. Nanti kalau long, char, dan ini seperti itu.
Nah, yang pertama kita akan belajar tentang numbering atau tipe data number. Itu kalau yang di Java, itu tadi kan ada ini, int, double, float, long, short, dan byte. Nah, tapi nanti kalau untuk yang di Kotlin sama, cuma nanti mungkin penulisannya berbeda. Kalau int tadi i-nya besar, double-nya itu double-nya besar, jadi semuanya itu dibuat sebagai kelas, bukan sebagai tipe data primitif. Gitu. Nah, bedanya apa mas? Bedanya kalau tipe data primitif itu tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ya udah, dia cuma stuck di situ aja. Tapi kalau untuk yang di kelas itu nanti kita bisa istilahnya sesuai dengan yang dibawa oleh kelas itu sendiri. Misalnya kalau integer itu biasanya bisa code to string atau code to double dan lain-lain. Karena kalau yang primitif itu kita harus primitif misalnya dari integer. Misalnya integer kita buat angka integer 2. Kita membuat menjadi float yang ada 0,0-nya kita harus kalikan dengan misalnya 0,01 itu berarti dia jadi angka float. Nah, yang kedua itu adalah tipe data boolean. Jelas ya, boolean itu cuma dua, true atau false, nggak ada yang di tengah-tengah, nggak ada yang bikin bingung. Jadi kalau nggak true ya false. Nah, untuk operasinya itu ada 3, yaitu adalah OR atau biasa ditulis dengan apa ini garis lurus 2 kali, bukan L ya, garis lurus ini 2 kali, atau N itu dengan dan atau dengan negasi atau bukan negasi not itu dengan tanda seru. Nah kalau yang ini teman-teman pasti sudah familiar ya dengan operasi yang ada di boolean ini. Jadi kalau N itu berarti kan kalau dia benar-benar maka dia benar, kalau dia salah-salah berarti salah. Intinya kalau N itu kalau ada yang salah berarti dia salah. Kalau yang OR, kalau dia ada yang benar berarti dia benar. Nah kalau yang negasi itu berarti dia kebalikan dari nilai tersebut. Seperti itu. Nah kita masuk lagi ke tipe yang ketiga yaitu string. String di sini masih sama, kita penulisannya dengan petik 2. Sama seperti yang di Java, petik 2 seperti itu. Nah, kalau untuk yang bisa lebih satu baris itu biasanya kita pakai petik 2-nya 3 kali. Jadi petik 2, ditutup dengan petik 2, 3 kali. Atau kalau teman-teman mau pakai plus /n itu juga bisa. Atau plus n biasa, itu juga bisa. Untuk yang satu baris, untuk yang lebih dari satu baris, kalau untuk satu baris kita bisa gunakan petik 2. Nah, selanjutnya kita array ini kita bisa menggunakan array of ataupun class array. Kita bisa kita buat manual, tapi di Kotlin kita sudah disuruh untuk kita lebih ringkas dan lebih praktis. Jadi kita bisa menggunakan kelas-kelas yang ada di sana. Jadi lebih dimudahkan daripada kita harus buat sekarang. Nah, kita akan belajar variabel dan properties. Nah, yang saya bilang tadi, jadi di Kotlin itu semuanya itu objek. Jadi kelas sama objek, kelas sama objek, kelas sama objek. Nggak ada yang tipe primitif yang seperti yang sebelumnya tadi ya. Kalau misalnya kita membuat suatu variabel integer gitu, ya dia berarti objek dari kelas integer, bukan tipe data integer. Nah, makanya itu nanti di dalam Kotlin itu nanti teman-teman akan menemukan dua variabel yang sering ditemukan, yaitu nanti ada var sama val. Kalau val itu
mirip sama dengan final yang ada di Java, jadi value-nya itu nggak akan bisa dirubah. Di file itu nanti nggak bakal bisa dirubah. Kalau var itu kita bisa berubah. Istilahnya kita bisa sebut file itu sebagai konstanta yang ada di Kotlin. Jadi perbedaannya cuma itu. File itu nanti untuk yang sudah final dan itu nggak bisa dirubah-rubah lagi. Dan var itu nanti yang bisa dirubah. Jadi misalnya kita membuat suatu function yang merupakan untuk mengkalkulasi nilai ujian gitu. Nah, itu ada baiknya kita nanti untuk menyimpan hasilnya dari kalkulasi itu menggunakan var. Kalau var itu biasanya nanti digunakan untuk di parameter fungsinya itu. Jadi di dalamnya itu nanti biar parameter yang kita masukkan itu nggak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, properti itu yang ada di dalam suatu kelas. Para defaultnya itu nanti ada getter-setter. Jadi kalau teman-teman sering menggunakan Java ataupun bahasa programming lain, itu kalau teman-teman buat kelas nanti di dalamnya nanti bisa membuat suatu function lagi. Nah, function itu bisa disebut sebagai property. Nah, property itu nanti di dalamnya pasti nanti ada variabel lagi, entah itu var ataupun var. Seperti itu. Habis. Oke. Ini sudah habis, kita langsung coba di Kotlin background-nya. Kita akan coba. Jadi ini saya share dulu. Bisa. Nah, teman-teman bisa klik itu, Kotlin background. Kita akan coba-coba belajar dari yang basic tipe tadi. Nah, ini tadi saya coba. Jadi untuk ini nanti kita yang menggunakan Android Studio akan lebih sedikit, kita nanti akan lebih banyak di background ini karena kita nanti masih belajar basic, jadi nanti kita akan bermain di sini. Nah, teman-teman nanti kalau pertama nanti mungkin akan muncul Hello World ya, harusnya tadi sudah saya ganti, nanti saya coba saya ganti dengan nama saya di sekitaran. Di sini muncul printnya atau tulisannya. Oke teman-teman, diharapkan nanti juga ikut nyoba ya, biar tahu lah feelingnya modding di Kotlin seperti apa. Oke, kita bahas yang ini dulu. Nah, kita yang number lebih dahulu. Kita akan buat integer, double, float, long, sama short, sama byte. Nah, saat kita mau buat suatu variabel di dalam Kotlin, kalau di Java apapun di pemrograman lain kan biasanya gini. Ini integer terus misalnya A dengan 10. Biasanya kan seperti itu ya. Misal kita buat ini. Ya, ada error. Oke. Ada error. Dia nggak kebaca. Itu tadi, karena di Kotlin kita nggak mengenal bahasa primitif. Ini kan sudah ditulis, kita tidak mengenal bahasa primitif. Jadi kita harus menggunakan objek. Nah, kalau di Kotlin itu penulisannya, kalau yang di sini, yang di background ini harus menggunakan var ataupun val. Jadi kalau di Android sebenarnya pakai var di sini. Var terus
dimulai dengan nama variabelnya, misalnya number, nah nanti titik 2, lalu int ya, bukan integer. Kalau integer itu nanti di sini dia punyanya Java. Nah, di sini kita gunakan yang array int. Lalu kita kasih nilainya misalnya 10. Nah, di sini kita masukkan kita masukkan nilai. Kita ini yang nah itu nanti muncul itu yang number. Ataupun teman-teman bisa menulis dengan seperti ini. Itu otomatis nanti Kotlin pun juga sudah tahu bahwa yang dimasukkan di situ adalah tipe integer. Jadi dia hampir sama dengan JavaScript jadinya. Teman-teman belajar JavaScript sebelumnya itu nanti JavaScript kan sudah dibilang dia programan yang nggak punya variabel. Jadi kita nulis apa di sini, nanti kita isi apa, kita tambahin apa gitu, dia bisa. Nah itu hampir sama. Oke, kita udah nyoba yang integer, sekarang yang double. Kita tinggal tulis saja var number double. Nah, kita langsung isikan nilainya. Misalnya 28,9. Karena double kita harus menggunakan titik ya, bukan koma. Nggak koma, tulis. Nah, ini kita tambahkan sini juga. Sekarang. Lalu kita buat yang long. Number. Oke, mungkin dari sini mungkin teman-teman bingung ya. Nah, kalau kita tadi ini kan saya tulis 8L sini. Kita tulis 8L. Sedangkan yang di atas kita tuliskan dengan 10 aja. Terus yang di double pakai koma. Itu bedanya apa sih? Kalau bedanya double sama yang lainnya jelas ya. Kita menggunakan titik koma. Nanti pun float pun kita juga menggunakan titik koma. Cuma nanti juga ada perbedaan penulisan. Nah sekarang kalau yang integer sama long itu perbedaannya di range-nya. Range dari integer itu cuma berapa bit atau kurang apa. Nah nanti untuk kita menggunakan numbering yang lebih panjang, kita bisa menggunakan long. Kalau kita range nilainya lebih kecil, kita bisa menggunakan short. Jadi itu nanti lebih berpengaruh di efisiensi memorinya atau efisiensi yang dihasilkan saat kita compiling atau kita running aplikasinya. Jadi kalau yang kita standar, kita biasanya menggunakan yang integer. Lalu nanti kalau mau kita membutuhkan range yang lebih panjang, kita bisa menggunakan long. Kalau kita mau range yang lebih sedikit, tapi kita menggunakan short. Seperti itu. Nah, kita coba lagi, kita var number kita tadi aja. Oke. Kita coba lah. Sudah, kita yang var dulu aja. Misalnya nah, seperti ini. Tulisannya berbeda ya dengan yang double sama dengan float. Kalau kita menggunakan float, sebenarnya nanti di belakangnya ada F-nya. Lalu kita coba yang hexa.
Jadi di tabel ini kita juga bisa menampilkan hexa. Tentu saja kalau teman-teman kalau apa ya, jadi juga hexa number. Nah, tuh misalnya. Lalu yang terakhir kita bisa menggunakan juga number dari byte. Ya, ini byte dari angka 21. Nah, kita juga bisa, ini kan kalau kalau yang di print line ini kan kita gunakan plus ini ya. Kita juga bisa menggunakan tanda dolar, terus kita panggil namanya misalnya number byte. Nah, number byte. Saran, dia sama aja. Kita mau tambah lagi misalnya nah, jadi kita bisa memasukkan seperti ini. Kalau misalkan kita plus, kita panggil tadi number bla bla bla, itu kita bisa menggunakan langsung di dalamnya code ini, kita menggunakan tanda dolar di sini. Saran nanti seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang kita tambahin dulu. Kita lihat yang tadi maksnya number itu berapa. Nah, ini maksimal dari integer range seperti ini. Nanti kalau mau yang long bisa dicoba sendiri, bisa dicoba di backgroundnya ini. Nah, nanti kalau mau penjumlahan atau nanti bisa coba di sini juga. Oke, kita coba kita masuk yang string aja, karena yang boolean itu cuma true sama false, lebih sedikit untuk digali, lebih susah digali. Ini kita nah, untuk yang default string, kalau kita mau print out di sini, itu kita nggak pakai petik, itu nggak usah. Nanti kalau kita pakai petik, nanti nulis ini ya. Nah, itu di sini kan. Kalau pakai ini nanti bisa not pasting aja, karena itu punya string ya, kita bisa langsung masukin string sini. Nah, kita coba yang tadi, yang lebih dari satu baris.
Nah, kalau mau ngetik yang bintang kayak ketik 2 tadi agak sulit ya, soalnya kalau kita tadi ketik bintang-bintang ini dia sudah jadi 2 pasang. Jadi biasanya di dalamnya itu kita harus tambahin dulu, baru kita bisa buat 3. Jadi kita coba pakainya sama. Nah, jadi seperti ini. Nanti dia otomatis juga akan tengah. Nanti kurang lebih seperti ini. Nah, tadi kan kita juga belajar tentang var sama val. Kita akan coba di sini. Kita punya ini bisa ganti jadi val. Terus di sini aku tambahin ini. Jadi sekarang, nah dia error. Sini errornya val cannot be reassigned. Jadi dia nggak bisa diisi lagi dengan data yang lain. Bisa-bisa kalau kita menggunakan yang ini, yang lain di sini di atas kita menggunakan ARD. Nah, lalu di selanjutnya kita ganti dengan nggak jadi. Kita coba kita run, nanti munculnya itu data atau value terakhir yang kita inputkan. Jadi yang masuk itu nanti jadi nggak jadi. Itu perbedaannya val sama var tadi. Nah tadi kalau teman-teman mau buat paragraf tapi malas pakai yang petik 3 ini, karena tadi juga bentuknya agak ribet, teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Ini di beta plus. Nah, nanti juga dia akan ganti baris. Atau kalau mau langsung ya seperti ini. Ini itu juga bisa, nanti otomatis juga dia langsung ganti baris. Oke, ya teman-teman, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mau coba yang pakai Android Studio. Ini teman-teman yang belum pernah buat aplikasi Android, nanti kita akan mulai menggunakan Android Studio. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Kita di sini bisa raise hand-nya nanti biar dibantu. Oh, belum ada. Atau materinya membosankan karena ini masih basic ya, belum masuk advance dan lain-lain. Kita memang masih belajar dari awal, dari benar-benar basic. Atau teman-teman sudah
sangat jago, jadi mungkin materinya nggak cocok. Sebelumnya di sini teman-teman udah ada yang belum pernah buat aplikasi Android sebelumnya? Yang belum ya, yang belum sama sekali. Baik itu Java atau Kotlin kalian belum sama sekali. Ada nggak? Iya, betul sekali. Memang enak kalau offline. Kalau online itu susah. Oke, kita langsung aja kita coba buat aplikasi Android pertama kita menggunakan Kotlin. Yang pertama teman-teman harus kita install terlebih dahulu. Terus pastikan installnya sudah benar. Jadi SDK sudah terinstall, NPK dan lain-lainnya sudah terinstall biar enak. Ya, nanti di sini teman-teman nggak usah buka yang Android Studio, nggak usah buka Android Studio nggak apa-apa. Teman-teman masih lihat dulu aja nggak apa-apa. Soalnya ini kita masih apa, masih basic aja. Jadi nanti kalau yang lihat teman-teman yang apa, saya praktekin teman-teman yang lihat aja. Nah, ini project saya. Kita buat project baru. Nah, saat kita teman-teman buat project baru, teman-teman nanti di sini bisa milih ya, mau One Tablet, mau Wear OS, otomotif, Android, IoT. Ini biasanya basically kita mainnya di phone and tablet. Nanti teman-teman di sini bisa milih template bawaannya, mau yang model tab, mau yang ada nav drivernya, mau yang safety, scrolling bar, apa tuh ini biasanya untuk itu apa untuk di tablet karena dia versinya besar. Mau apps, apps, terus ada web, webgame dan lain-lain. Nah, kita biasanya pilih yang MPGCD. Kita mulai dari yang kosong terlebih dahulu. Ini kita next. Terus kita kasih nama. Ini kita kasih package name. Nah, untuk saya. Nah, package name sini nanti gunanya nanti untuk bisa dijadikan sebagai application ID. Application ID itu apa? Application ID itu nanti kalau teman-teman akan melakukan rilis ke Play Store, itu yang menjadi unique value-nya atau menjadi unique ID-nya itu sudah package name-nya di sini. Nah, kalau teman-teman misalnya searching di Play Store misalnya Bubur Set masakan misalnya yang paling gampang, itu nanti kan bakal banyak muncul aplikasi yang mirip bahkan namanya pun sama. Nah, bagaimana kita membedakannya? Membedakannya kita menggunakan package name seperti di sini. Nah, di sini biasanya unik-unik ya tulisan, tergantung bagaimana project kita atau developer itu buat package name-nya. Nanti di sini kita location-nya di mana. Nah, terus nanti kita bisa set language-nya. Tentu saja kita menggunakan Kotlin. Nanti kalau mau Java ya kita harus menggunakan kita Java, kita harus convert ke Kotlin manual dengan micro tadi. Kita pilih Kotlin. Nah, terus di sini kita
minimum SDK-nya yang harus dipilih. Jadi nanti kita bisa kita klik, kita mau pilih yang mana. Nanti dijelasin di sini apa-apa saja yang fitur-fitur dari API level yang disediakan. Kalau standarnya itu nanti kita bisa biasanya menggunakan lollipop yang API 21. Jadi yang device-nya di atas API 21 ke atas sampai Android 10 ini itu nanti bisa menggunakan aplikasi kita. Tapi kalau yang di bawahnya itu nanti tidak bisa menggunakan aplikasi kita seperti itu. Jadi untuk distribusinya di luar sana kita bisa mencakup 94,1% device yang ada di luaran. Tapi tentu juga saat kita menggunakan API level yang kecil, itu kita juga akan menggunakan resource bawaan yang lebih kecil juga. Jadi misalnya yang di Marshmallow itu juga bisa editor ataupun di sini sudah advance, nanti kita belum bisa menggunakannya di API level bawah. Nah, saat menggunakan API level ini juga teman-teman nanti akan berpengaruh juga dengan library tambahan yang akan teman-teman gunakan. Jadi misalnya nanti teman-teman membuat aplikasi, terus ada library tambahan yang di luar Android yang mau ditambahkan, nanti biasanya juga akan bersinggungan dengan API levelnya. Kalau teman-teman ikut orang, tapi teman-teman juga harus merubah API levelnya. Nah, untuk sekarang kita menggunakan yang API 21 aja. Oke. Kita pilih. Nah, nanti saya akan buat bisa. Yang perlu diperhatikan nanti kalau kita buat project pastikan ada koneksi ya, koneksi WiFi. Biasanya kita untuk mengambil data-data dari Gecko-nya. Nah, dan pastikan jangan di olah-olah ataupun jangan di apa-apain sebelum Gecko-nya selesai. Kita di bawah sini. Gecko-nya selesai terlebih dahulu. Itu nanti baru kita bisa melakukan coding ataupun melakukan perubahan di dalam aplikasi tersebut. Ya, agak lama ya, karena ini laptop tua. Biasa, agak lama. Ya, sudah selesai. Aku jelasin dulu dalamannya Android Studio buat teman-teman yang belum pernah main Android Studio. Jadi tak jelasin dalamannya. Di sini kita bisa ada lihat project, biasanya kita bisa lihat project strukturnya, bisa kita ganti. Bisa jadi project, enggak jadi package, jadi Android kita yang sudah menjadi Android. Nah, nanti ada kalanya kita nanti bisa pindah jadi project seperti ini. Nanti ada kalanya teman-teman nanti akan menggunakan ini. Ada kalanya juga teman-teman yang lebih sering nanti menggunakan yang Android aja, yang belum jadi Android. Nah, di sini nanti ada manifest. Manifest ini bisa digunakan sebagai apa ya? Secara gampang sih sebagai pengenal ya.
mengenal aplikasi. Jadi di sini nanti kalau kita buat activity, nanti di sini bakal nambah kalau permission yang kita gunakan. Nanti kita masukkan juga di sini. Lalu nanti di sini ada, kalau kita buka Java, karena di sini tetap Java ya, nggak mungkin Kotlin ya, di sini Java. Nanti di sini ada tiga folder yang hampir sama, atau 3 package yang sama, 3 namanya sama ya, Computai dan Java, tapi identik. Yang 2 di bawah itu masih nanti sebagai testernya, atau Android test sama tester biasa. Kita belajar mungkin di next. Kita fokus yang di atas, itu nanti di sini teman-teman bisa buat package baru, kita bisa buat package, kita bisa buat activity baru di sini. Nah, di dalamnya ada REST, di bawah ada REST atau resource. Di sana ada drawable. Drawable itu sebenarnya buat teman-teman nyimpen gambar, terus background, SML icon, lalu bisa juga untuk button juga bisa dimasukkan di sini. Lalu ada layouting. Nah, kalau teman-teman nanti buatnya activity dari sini, nanti otomatis bisa langsung terbuat layoutingnya kayak di sini. Karena tadi kan kita buat project, nanti otomatis kita dapat main activity, bisa dalamnya ada layout activity name. Kalau kita buka, nanti tandanya seperti ini. Ini namanya parent layoutnya. Kita melakukan constraint. Nanti di dalamnya kita bisa menggunakan yang lainnya. Nanti teman-teman bisa lebih jauh tentang layouting ini. Bisa linear, bisa. Nah, nanti di dalamnya parent ini nanti kita ada jadi yang child. Nah, childnya itu nanti bisa berupa parent layout lagi atau di grup lagi tetap berupa view aja. Nah, itu ada midmap itu untuk icon di launcher. Nah, teman-teman sedang buat aplikasi, lalu nanti di situ ada launcher yang di depan, home screen dan kawan-kawannya itu nanti ditaruh di sini. Lalu ada value di sini kalau teman-teman mau set color, menyimpan color, nanti di sini. Kita bisa menggunakan siksa, lalu string, nanti di sini ada style juga. Jadi kalau kita mau buat custom theme atau custom tema sesuai dengan kita, nanti kita. Nah, nanti selanjutnya kita ada gradle lagi. Gradle di sini nanti teman-teman bakal sering main di gradle yang di atas sama gradle yang di bawah. Bedanya apa? Bedanya kalau yang di atas itu dia project secara keseluruhan. Kalau yang di sini dia cuma modul app yang ada untuk aplikasi di sini. Misalnya kita nanti mau buat package baru di bawahnya sini, nanti dia akan ada gradle baru. Seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman mau nambahin dari yang baru nanti bisa dimasukkan di referensi. Dan di sini nanti kita bisa masukkan library dari luar, bisa di sini. Melakukan implementation. Implementation library apa, version berapa. Itu untuk sejelas dari project support. Kita akan coba running aplikasi yang saya buat ini dengan tulisan cuma hello world. Ini kita running. Nah, untuk running, teman-teman bisa running ada 2 opsi. Bisa melalui emulator ataupun bisa melakukan device. Jadi hard device atau device yang fisik berupa HP. Nah, kalau saya lebih sering yang di HP daripada yang emulator. Kenapa? Karena nanti membebani laptop itu sendiri atau komputer teman-teman.
Teman-teman di situ udah buka Android Studio berat, terus malah buat emulator lagi, tambah berat. Nah, terus gimana caranya kita konekin device-nya kita ke Android Studio biar nanti biar bisa masuk di sini. Ya kan udah kedetek. Kalau dia langsung kedetek nanti dia nggak bakal bisa running di sini. Lalu belum bisa lihat. Nah, untuk teman-teman device yang bisa digunakan untuk melakukan build aplikasi, yang pertama teman-teman harus masuk setting, lalu nanti pastikan nanti developer option ini nanti muncul. Nah, itu muncul nanti tiap device atau tiap HP beda-beda. Nanti biasanya masuk ke about phone, lalu ke software information, kalau yang ini. Nah, biasanya kalau nggak dipencet ya karena boot number-nya atau yang lainnya. Kalau yang di Samsung ini kan dia di boot number-nya nanti di bawah di sini akan muncul pop atau pop up muncul ngomit biasanya sampai 5 kali nanti baru muncul nah, udah nanti masuk ke developer option nanti di sini masuk di USB device-nya dihidupin ada beberapa HP device yang udah masuk ke developer option ini developer option sudah on tapi USB device-nya belum ke on secara otomatis kita harus mengaktifkan ini secara manual lalu yang juga perlu dilihat itu adalah nah biasanya nanti bisa di sini juga di beberapa device itu nanti install via USB itu nanti harus di on kan biar nanti kalau kita running dari apa dari Android Studio itu nanti dia langsung otomatis masuk atau bisa langsung ke install. Oke gitu. Sekarang kita coba running. Jadi nanti kalau sudah connect nanti tepat di sini nanti ada device-nya. Nah nanti kita bisa pilih device yang mana. Kalau di sini kan saya menggunakan Samsung di sini. Soalnya nanti kalau kita ada dua device, nah, kita coba dulu. Nah di sini nanti ada physical device lagi. Kita bisa milih misalnya mau kemana. So apa yang kita bisa milih. Nanti kalau kita menggunakan yang emulator pun sama. Jadi teman-teman bisa tinggal buka ini open AFD ini terus teman-teman buat emulatornya nanti bisa running di situ. Tapi kalau saya lebih senang di sini di device yang real. Kenapa? Karena kamera bisa di testing, terus lokasi juga bisa di testing, network di testing juga bisa. Kalau di emulator lebih terbatas. Oke, kita coba running. Nah, running di sini nanti akan gedenya akan cukup lama. Untuk pertama kali running ya. Untuk pertama kali running itu nanti akan cukup lama. Nanti kalau udah misalnya kita udah running terus kita melakukan perubahan atau kita penambahan apapun itu nanti kalau lebih cepat daripada kalau kita dari awal.
Ya, teman-teman nanti juga bisa lihat lognya di sini. Ada build, ada log tab, ada tujuh, ada terminal. Nah, biasanya untuk yang pertama kali running atau kita saat building itu biasanya kita bisa lihat di build ini. Nanti di sini ada lognya. Task apa yang lagi dikerjakan atau ada sejumlah lagi ngapain nanti di sini. Jadi nanti kalau biasanya ada error, nanti di sini akan muncul errornya sebenarnya. Nanti kita klik, nanti kita bisa mengarahkan file tersebut. Nanti kalau logcat biasanya itu di gunakan untuk kita melakukan log. Misalnya kita mau ngecek aplikasi kita terhubung dengan benar atau tidak, nanti kita bisa seperti mana. Nanti bisa kita panggil tadi paket ID ataupun aplikasi ID-nya sesuai dengan yang kita buat tadi. Nanti di sini ada tipenya. Verbos itu tadi untuk universal, seperti itu saja kita mau membuat yang stok. Misalnya kita mau masukkan itu lognya ke info, nanti kita masukkan info, warning, error, ataupun asal. Ini lagi kali nanti. Nah, nanti otomatis dia langsung masuk ke aplikasi kita. Di sini nanti dia langsung masuk ke paket kita juga. Nah, di sini bisa kita pilih kita mau pakai aplikasi kita aplikasinya atau bisa filter. Atau filter berarti aplikasi dev yang kita buat nanti bisa terlihat atau terlock. Untuk mematikan nanti kita bisa tinggal close di sini. Stop untuk mereset, kita bisa run up lagi. Kalau nanti di sini ada ada restart istilahnya, itu enggak semuanya bisa. Kadang bisa, kadang enggak. Biasanya untuk misalnya kita buat layout gitu, terus kita mau tambahin, terus kita mau lihat hasil perubahannya seperti apa di depan, nanti kita bisa melakukan ini. Atau kalau mau lama ya bisa. Oke, sekian dari saya perkenalannya tentang Kotlin dan sedikit tentang Vue buat teman-teman yang belum pernah main di Android. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab saja. Halo, kalau ada yang mau bertanya? Oke, dari listing dan answer, apa bentuk untuk profesor AMD tidak bisa melakukan listing? Harus mengakali ini bisa. Aku belum pernah menemukan case tersebut. Coba kita cari apa ada.
Mhm. Oke, kalau yang tadi dilihat, eh, mungkin kalau Android-nya bisa running, cuma yang nggak bisa itu nanti emulatornya. Jadi mungkin nanti pas proses penginstalan itu nanti kan ada pilihan apakah mau install emulator sekalian, nah itu bisa di skip aja. Tapi untuk apa, harusnya untuk proses kita developing itu nggak pengaruh, harusnya lah ya. Oke, ada yang lain mungkin? Buat teman-teman yang belum pernah install Android Studio, kalau aku mungkin ngasih tips sedikit ya. Itu kalau teman-teman mau install, jangan install yang terbaru. Soalnya biasanya agak ribet. Aku biasanya kalau menginstal tuh versi yang lama terlebih dahulu, versi yang 2.4 ke bawah ataupun yang berapa. Kenapa gitu? Karena dia udah bundling. Maksudnya bundling tuh dia sudah ada SDK di dalamnya, jadi kita tinggal install, SDK-nya sudah ada. Memang size-nya lebih besar, biasanya itu bisa sampai 2 GB ataupun berapa, dibandingkan dengan yang versi terbaru. Dan itu ya cuma 500 atau 700 MB itu kita udah bisa install. Cuma kita harus download SDK-nya manual. Nggak tahu sih kalau yang sekarang. Nah, nanti trikinya kan kita udah install, baru nanti kita update. Dengan nah, nanti bisa cari lah sendiri. Kalau aku biasanya dulu gitu, jadi versi yang terbaru versi terlama terlebih dahulu, nanti baru tak up, biar enak kita. Jadi langsung ada bundlingnya. Kita nggak usah ngecek satu-satu. Kita nggak standar SDK-nya sendiri. Oke, baik lagi. Nah, teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Oh iya, mengingatkan untuk mengisi presensinya ya. Oh ya, bentar. Ya, udah ya, di chat.
Dari Mas Ardi atau Mas Ibas mungkin ada hal-hal lagi yang ingin disampaikan. Udah nggak ada sih. Wah, teman-teman kalau mau ada yang tanyakan silahkan ditanyakan. Kalau kalau nggak ada lagi ya, saya balikan ke Mas Tato nanti biar sebelum habis bisa dilanjutkan. Oh ya, buat teman-teman nanti itu yang di GitHub-nya DSC itu kalau bisa dikerjain buat exercise kalian. Nanti kita lihat progresnya dari batch yang kalian dapatkan. Seperti itu. Ya nggak masalah sih kalau kalian menyelesaikan cuma satu, itu nggak masalah. Oke, karena dari Mas Ibas udah tidak ada tambahan untuk sesi di hari Sabtu hari ini, bisa dicukupkan sekian ya Mas ya. Buat teman-teman, terima kasih sudah datang dan bergabung. Mungkin yang telat nanti bisa nonton hasil recordnya di YouTube DSC Yogyakarta. Buat Mas Ibas, terima kasih banyak udah berbagi ilmunya tentang Android Kotlin. Sangat membantu sekali buat teman-teman yang baru belajar Kotlin. Mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar Android di minggu depan mungkin lebih aktif lagi karena minggu depan kita sudah masuk ke sesi yang lebih materinya lebih ya sedikit tinggi lagi. Nah, mungkin di situ bisa dimantapkan lagi. Buat Mas Ibas mungkin ada kata-kata penutup, Mas? Apa ya? Ya mungkin buat teman-teman yang udah komit untuk join DSC ini sebagai member, ditekunin aja, ditekunin. Mumpung ilmunya gratis, mumpung teman-teman dapat circle yang teman-teman apa ya sama lah tujuannya, teman-teman bisa belajar di sini bareng-bareng. Itu dinikmatin aja dimanapun itu, dimanfaatin. Kalau ada yang materi atau apa itu nanti kalau bisa bertanya, diaktifin lagi, lebih aktif lagi, biar teman-teman nggak rugi. Teman-teman kesini cuma mau ngapain terus, silakan cari ilmu. Yang jelas ilmunya ini juga bisa dibimbang, belum tentu diajarin di kampus teman-teman. Seperti itu. Karena yang diundang di DSC ini kan nggak cuma dari kampus. Ya, mereka biasanya juga undang dari luar kampus yang ada di industri. Itu. Tetap semangat sih teman-teman. Itu aja. Oke, Mas Ibas, terima kasih banyak. Untuk mempersingkat waktu, saya tutup. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila kami dari panitia memiliki banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.